Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya yang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Allahumma amin. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua, mari bersama-sama kita bangun channel ini agar semakin bermanfaat dengan menekan tombol like dan subscribe. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada ayat-ayat Al-Quran yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan untuk membaca ayat-ayat tersebut. Ada yang dibaca di pagi hari, ada yang dibaca di malam hari, dan ada juga yang dibaca setiap pagi dan sore hari. Betapa beruntungnya mereka yang mengetahui dan mengamalkan amalan ini secara konsisten. Keutamaan membaca ayat-ayat tersebut mencakup kebaikan dunia, keselamatan di alam kubur, hingga keberuntungan pada hari kiamat. Simak uraian ini hingga selesai, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita awali pembahasan kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, pahala solawat ini akan menjadi syafaat bagi kita dan keluarga kita kelak di hari kiamat. Karena barang siapa yang menuliskan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah kitab, maka malaikat akan terus mendoakannya selama nama Rasulullah berada di dalam kitab tersebut. Ayat pilihan yang pertama yaitu ayat yang dibaca di pagi hari. Diriwayatkan oleh As-Sa'labi dari Jabir radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a hadhil ayata fawakkalallahu ta'ala bihi arba'ina alfi malakin yusalluna alaihi wa yahfazunahu wa yaktubuna lahul khairati ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang membaca 3 ayat permulaan surat Al-An'am, maka Allah akan mewakilkan 40.000 malaikat agar mencatat kebaikan ibadah mereka untuk pembacanya sampai hari kiamat. Dan turunlah malaikat dari langit ke-7 yang membawa cambuk dari besi. Bila setan hendak menggodanya, maka Allah memerintahkan malaikat itu agar memukulnya. Maka antara mereka dan setan terdapat 70 benteng. Ketika hari kiamat tiba, Allah berfirman kepada mereka, "Berjalanlah pada naunganku. Pada hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Dan makanlah dari buah-buahan surgaku. Minumlah dari telaga Kautsar dan mandilah dengan air salsabil. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Penjelasan ini terdapat dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar. Ayat yang dimaksud adalah awal dari surat Al-An'am, yaitu ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard
ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Selanjutnya ayat yang khusus dibaca di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 sampai 286 sebelum tidur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka itu telah mencukupi baginya. Arti diberi kecukupan, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa orang tersebut diberi kecukupan dunia dan akhirat. Sementara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab tafsirnya mengatakan, makna dicukupi artinya telah cukup baginya qiyamul lail, yaitu beribadah di malam hari. Telah cukup baginya membaca Al-Quran, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Juga telah cukup baginya untuk keselamatan dari segala keburukan. Kesimpulan dari ayat ini adalah mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berikutnya ayat yang dibaca di pagi dan sore hari. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sajid Muhammad Haqqi An-Nazili, pada halaman 82. Penjelasan yang sama juga terdapat dalam kitab Jam'ul Fawaid dan kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala fi sabahihi wa masaihi 3 marrat." Barang siapa yang pada pagi hari dan sore hari membaca kalimat ini sebanyak 3 kali. A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasy syaithanir rajim. Wa qara'a akhir 3 ayatin min suratil Hasyr. Dan dia membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Wakkalallahu bihi 70,000 minal malaikati yusalluna alaihi hatta yumsi. Maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakannya hingga sore hari. Wa imma tafi yaumihi kutibalahu syahidan. Dan jika dia meninggal pada hari itu, maka dia tercatat sebagai orang yang mati syahid. Wa man qalaha fi masaihi fadzaka mithluh. Dan barang siapa yang membacanya pada sore hari atau saat asar, maka kedudukannya sama seperti itu. Hadis ini menyebutkan keutamaan membaca ta'awudz dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr pada waktu pagi. Dia akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Dan jika ia meninggal pada hari itu, akan tercatat sebagai orang yang mati syahid. Begitu juga jika dibaca di sore hari,
malaikat akan mendoakannya hingga pagi. Ayat-ayat ini juga memberikan perlindungan dari azab dan mendatangkan kebaikan dunia hingga akhirat. Berikut adalah susunan bacaannya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Kemudian membaca surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dibaca di waktu malam sebelum tidur. Kemudian permulaan surat Al-An'am, yaitu 3 ayat pertama, dibaca di waktu pagi setelah sholat subuh. Kemudian akhir surat Al-Hasyr dibaca di pagi hari dan sore hari 1 kali dan didahului dengan bacaan ta'awudz. Mari kita jadikan ayat-ayat ini sebagai bacaan rutin di pagi, sore, dan malam hari. Insya Allah, keutamaan yang dijanjikan Rasulullah akan menjadi milik kita. Yakinlah, amalan ini akan membawa kebaikan dunia di alam kubur hingga di hari kiamat kelak. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.